Perkenalkan, nama saya Raniarti Ningsih. Saya dari SMK Budi Utomo 3 Maus. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis waralaba, surat perjanjian waralaba, dokumen perjanjian waralaba, dan melakukan bisnis waralaba. Ikutin keseluruhannya ya. Waralaba adalah satu perjanjian yang mengikut dua belah pihak, di mana satu pihak dalam perjanjian mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual termasuk menjual barang dan jasa dengan memberi imbalan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tersebut. Untuk bentuk-bentuk waralaba di sini ada 5. Yang pertama, unit franching, 2 area development franching, 3 sub franching, 4 affirmation or joint franching. Yang kelima, non-drafting franching. Kelebihan bisnis waralaba yang satu, proses lebih cepat karena manajemen telah terbentuk. Yang kedua, training dan panduan dari pemilik waralaba. Yang ketiga, merek sudah dikenal. Yang keempat, biaya relatif murah. Sedangkan untuk kekurangan bisnis waralaba, yang pertama bahan baku mengandalkan pemilik waralaba. Yang kedua, inovasi terbatas. Yang ketiga, sistem bagi untung. Dampak bisnis waralaba yang pertama, waralaba memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi rakyat. Yang kedua, waralaba meningkatkan akses penguasa pasar. Yang ketiga, persaingan antar pemilik modal besar secara tidak langsung dapat mematikan sumber pendapatan ekonomi kelas bawah. Klasifikasi waralaba ada 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan produk yang ditawarkan, meliputi waralaba produk. Waralaba produk adalah waralaba yang menawarkan produk dalam bentuk barang maupun makanan. Contohnya, McD, Alfamart, dan Starbucks. Waralaba jasa, waralaba yang melakukan produk dalam bentuk jasa. Contohnya, mata tilar, salon. Waralaba gabungan, produk yang ditawarkan dalam waralaba ini adalah gabungan antara produk, bentuk barang, dan jasa. Contohnya, spa keluarga. Yang kedua, berdasarkan tempat asalnya. Yang waralaba luar negeri, bisnis waralaba yang lahir di luar negeri. Contohnya, Strawberry, McD, KFC. Sedangkan waralaba dalam negeri yaitu Alfamart dan Indomaret. Yang terakhir, berdasarkan Internal Franchise Association. Yang pertama, produk franchise. Yang kedua, manufacturing franchise, business of racing ventures. Yang keempat, business of format franchise. Manfaat waralaba bagi pemberi waralaba: yang pertama, mengurangi resiko usaha. Yang kedua, dapat melakukan pengembangan dalam penguasaan pasar lebih cepat. Yang ketiga, untuk memperluas usaha lebih mudah dan cepat. Manfaat bagi penerima waralaba: yang satu, mengurangi resiko kerugian. Yang kedua, menambah keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dan modal. Selanjutnya ada perjanjian dalam waralaba. Yang pertama, surat perjanjian waralaba. Hal-hal yang terdapat dalam perjanjian waralaba: yang pertama, nama dan alamat pihak. Yang kedua, jenis hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, kegiatan usaha. Yang keempat, hak dan kewajiban pemberi waralaba. Yang kelima, bantuan, fasilitas, bimbingan yang diberikan kepada terwaralaba. Yang keenam, wilayah usaha. Yang ketujuh, jangka waktu perjanjian. Yang ke-8, tercantum pembayaran dan imbalan. Yang ke-9, penyelesaian sengketa. Yang ke-10, tata cara perjanjian. Yang ke-11, jaminan dari pihak waralaba. Yang terakhir, jumlah gerai. Pihak yang terkait dalam waralaba: yang pertama, pemberi waralaba. Pemberi waralaba adalah orang atau badan usaha yang memberikan hak waralaba untuk memanfaatkan waralaba kepada pihak lain yang terdiri atas pemberi waralaba berasal dari luar negeri, pemberi waralaba dalam negeri. Yang ketiga, pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri.
Penerima waralaba adalah orang atau badan usaha yang memberikan hak oleh pewaralaba untuk memanfaatkan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba, yang terdiri atas penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri. Yang kedua, pemberi waralaba berasal dari waralaba dalam negeri. Yang ketiga, pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri. Kemudian yang keempat, pemberi waralaba lanjutan. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban para pihak waralaba. Yang pertama, pemberi waralaba meliputi hak pemberi waralaba. Yang kedua, kewajiban pemberi waralaba. Sedangkan penerima waralaba mengikuti satu hak penerima waralaba. Yang kedua, kewajiban penerima waralaba. Yang keempat, pembinaan waralaba menganut satu pembinaan waralaba yang dilakukan oleh permintaan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Yang kedua, pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba. Selanjutnya, dokumen perizinan waralaba. Prospektus penawaran waralaba. Sebelum mengajukan surat perjanjian, pemberi waralaba harus menyampaikan prospektus penawaran waralaba paling singkat 2 minggu sebelum penandatanganan perjanjian, yang paling singkat menjelaskan tentang identitas, legislasi, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuntungan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, serta hak kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Yang kedua, surat permohonan STPW. Surat permohonan tanda pendaftaran waralaba adalah formu permohonan untuk memperoleh surat tanda pendaftaran waralaba yang menganut data perwaralaba dan penerima waralaba. Adapun ketentuan surat permohonan surat tanda pendaftaran waralaba adalah sebagai berikut. Yang pertama, paling lama 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar. Pejabat STPW menerbitkan STPW dengan mengeluarkan formulir. Yang kedua, jika STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW membuat surat perjanjian penolakan penerbitan STPW kepada permohon STPW paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan. Yang terakhir, permohonan STPW yang ditolak permohonan dapat mengajukan kembali permohonan STPW dengan melengkapi persyaratan bagaimana ditanggapnya dalam peraturan materi. Yang ketiga, dokumen pernyataan STPW adalah bentuk pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pewaralaba dan atau pemberi waralaba lanjutan, serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan atau penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan dalam peraturan. Daftar dokumen pernyataan permohonan STPW antara lain permohonan baru STPW pemberi waralaba. Yang kedua, permohonan baru STPW penerima waralaba. Yang ketiga, permohonan baru STPW pemberi waralaba lanjutan. Yang keempat, permohonan baru STPW penerima waralaba lanjutan. Permohonan perpanjang STPW. Yang keempat, penerbit STPW. Kewenangan penerbitan STPW berada pada Menteri. Menter melegiskan wewenang penerbitan STPW untuk permohonan yang diajukan oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba kepada Koordinator dan Pelaksanaan Unit Penyelenggara Perdagangan Kementerian Perdagangan. Melakukan bisnis waralaba. Yang pertama, pemilihan bisnis waralaba meliputi
A. Mempersiapkan bisnis waralaba. Yang B. Berdasar pertimbangan pemilihan profit dan kinerja waralaba. 2. Merek dagangan. 3. Sistem waralaba. Yang keempat, dukungan pemberi waralaba. Yang kelima, peluang usaha. Dan yang keenam, hubungan kerja sama yang baik. Modal bisnis pembelian waralaba. A. Biaya awal. Biaya yang dibayarkan penerima waralaba biasanya antara 10 juta sampai 100 juta. Biaya ini digunakan untuk membuat tempat usaha sesuai spesifikasi pemberi waralaba dan ongkos pembuatan hak waralaba. Biaya royalti, biaya yang dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba setiap bulan dari laba operasional. Royalti ini berkisar antara 5–15% dari penghasilan kantor. Biaya royalti yang layak adalah 10%. Jika lebih dari 10%, biasanya terdapat biaya yang dilakukan untuk pemasaran yang perlu ditanggungjawabkan. Perhitungan BEP dan ROI usaha waralaba. Untuk mengetahui kemampuan modal yang diinvestasikan pada sebuah usaha untuk menghasilkan keuntungan, perlu dihitung Return of Investment atau ROI. Tinggal kemampuan usaha untuk mengembalikan investasi dan semakin perjanjikan perlu usaha itu. Rumus ROI, laba bersih dibagi total invest dikali 100%. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you.